Di tengah memanasnya situasi unjuk rasa dan banyaknya tuntutan masyarakat kepada pemerintah, perwakilan organisasi mahasiswa Universitas Trisakti menyatakan sikap tegas mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan untuk menegakkan cita-cita demokrasi yang dinilai belum sepenuhnya terwujud. Berlokasi di bawah Tugu 12 Mei 1998, puluhan mahasiswa Trisakti menyampaikan 9 tuntutan secara lantang kepada pemerintah. Di antaranya, pembentukan tim investigasi independen terkait dugaan makar, penghapusan seluruh bentuk tunjangan anggota DPR, revisi Undang-Undang Agraria, perbaikan kebijakan fiskal, penegakan supremasi sipil, hingga pengesahan RUU perampasan aset. Kami adalah generasi penerus reformasi, melihat dan menilai dan juga menganalisis kondisi hari ini bahwa adanya ketidakjanggalan dan juga mungkin banyaknya keakumulasi kemarahan publik terhadap lembaga-lembaga negara terkhusus kepada DPR gitu Mas. Dan ini adalah salah satu bentuk sikap kami dan menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintahan publik hari ini bahwa tuntutan masyarakat publik harus diakomodir. Tidak akan pernah ada terjadi tragedi-tragedi yang berulang apabila pemerintahan diisi dengan aspirasi dan dilaksanakan dengan salah satu prinsip student atau mungkin salah satu prinsip bernegara yang baik. Mungkin itu sih Mas. Faiz Nabawi menyatakan bahwa tuntutan masyarakat seharusnya diakomodasi. Dan menurutnya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi jika pemerintah mampu merespon aspirasi yang ada. Di tengah jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 hingga 31 Agustus lalu, mahasiswa Trisakti tak hanya menyampaikan bela sungkawa, namun juga menilai peristiwa itu seharusnya dapat dicegah sejak awal. Gugurnya sejumlah warga sipil dalam aksi tersebut kembali membuka luka lama bagi mahasiswa Trisakti. Selaras dengan hal itu, mereka juga meminta Presiden Prabowo untuk mengangkat 4 mahasiswa Trisakti yang gugur pada 12 Mei 1998 sebagai pahlawan nasional. Jadi di sini bukan hanya dari DPR, namun Presiden pun harus bisa lebih memahami bagaimana undang-undang dan bagaimana kebijakan-kebijakan jangan sampai melukai ataupun mencederai hati masyarakat. Dan kita lihat juga dari peraturan-peraturan yang dari skala terendah seperti dari DPRD itu pun sudah banyak melukai, banyak menyakiti hati masyarakat, hati rakyat Indonesia. Yang kita lihat juga dari beberapa daerah seperti yang kita ketahui sampai yang ada kerusuhan atau sebagai demonstrasi yang sangat melebar seperti dari Pati, di Bone, bahkan dari beberapa kabupaten yang lainnya. Di situ memang NJOP itu diatur oleh bupati. Tapi di sini dari gubernur ataupun pemerintah pusat itu ada hak untuk menegur. Jangan sampai dinaikkan untuk PPBP 2 yang dimana pajak-pajak ini tidak melihat penghasilan dari setiap masyarakat dan UMR yang didapat dari setiap daerah ini belum bisa memenuhi, belum bisa sebagai masyarakat itu kebutuhannya terpenuhi. Dan di sini dari kita semua menuntut semua tuntutan yang dari kita, terutama perampasan aset itu segera disahkan, KUHP itu segera disahkan, yang dimana ketika dari 2 tuntutan terbesar dari kita ini semua disahkan, para koruptor dan semua representasi dari kita sebagai masyarakat itu bisa dalam menyatakan keadilan, kesejahteraan terasakan seluruh rakyat Indonesia. Perwakilan BEM Universitas Trisakti juga mengecam keras segala bentuk provokasi, kerusuhan hingga tindakan destruktif yang terjadi dalam aksi demonstrasi Agustus lalu. Hingga hari ini, tercatat 16 mahasiswa Trisakti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demonstrasi tersebut. Para mahasiswa berharap status hukum tersebut dapat segera dicabut oleh pihak yang berwenang.